Tuhan Yesus Bapa di surga, tiba saatnya kami hendak berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami hendak membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu, urapi kami semua dengan urapan Roh yang kudus. Berikan kebahagiaan bagi kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman. Arahkan pikiran dan hati kami dalam pertolongan Roh Kudus, supaya setiap pesan-pesan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini dapat kami ingat, kami dengarkan dengan baik, lalu kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sekalian umat-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan berharap kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, salam. Puji syukur kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah 3 bulan berlayar, berjalan melewati tahun 2025. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan April. Tentu ada suka duka dalam jalan hidup, tapi puji Tuhan, kalau sampai pagi ini kita ada sebagaimana kita ada, ini karena anugerah Tuhan buat kita. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Doa saya Tuhan Yesus memberkati Bapak Mama, saudara yang terkasih. Kita sedang berada di minggu Prapaskah yang ke-6. Berarti tinggal 1 minggu lagi kita akan akhiri, dan kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki Jumat Agung dan nanti Paskah. Sebagai informasi awal, bahwa pada Jumat Agung Paskah nanti, sebagai warga gereja dan sebagai umat-umat percaya, kita akan diperkuat dalam kekuatan iman kita lewat perjamuan kudus Jumat Agung. Karena itu kepada Bapak Mama bersaudara, mari kita mempersiapkan diri, berbagi informasi ini kepada Bapak Mama bersaudara yang lain yang tidak hadir, supaya kita boleh bersama-sama menyiapkan diri, mengambil waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan dalam Jumat Agung. Sekaligus kita memperingati kematian Tuhan, lalu kita juga diberkati lewat perjamuan kudus nanti. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, Kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 menjadi bagian bacaan kita pada pagi. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 menjadi dasar bagian bacaan kita dan perenungan kita pada pagi. Di bawah perikop Yesus diurapi di Betania. Kita akan membaca secara bersaut-sautan. Saya akan membaca ayat ganjil, dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, berkenan untuk membaca bagian yang benar. Pada ayat yang ke-8 kita akan membaca bersama-sama. Demikian Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikalnya dengan rambut, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar
dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi ini. Berbahagia kita semua yang sudah membacakan kebenaran firman Allah, yang mau merenungkannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berdasarkan ayat-ayat yang kita bacakan pada pagi ini, tema kita memuliakan Yesus dalam kesengsaraan dan kematian. Memuliakan Yesus dalam kesengsaraan dan kematian. Ayat yang saya ingin kutip di ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada pembacaan kita pada pagi ini, kita berjumpa dengan beberapa pihak yang terlibat dalam teks bacaan kita. Ada Yesus, ada Lazarus, ada Marta, ada Maria, ada Yudas, dan tentu para murid yang lain yang tidak disebut dalam bacaan kita pagi ini. Masing-masing datang dengan peran masing-masing. Masing-masing datang dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Dan ini barangkali menjadi dinamika dalam sebuah kehidupan. Orang ingin berjumpa dengan Yesus, motivasinya pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Betul kok? Ini contoh sekarang kita lihat ya. Orang ke gereja, orang berdoa, orang beribadah. Motivasi tergantung, kita tidak tahu. Ada orang motivasinya ingin terus setia beribadah oleh karena dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia merasakan berkat-berkat Tuhan, entah itu kesehatan barangkali, entah itu ekonomi barangkali, atau kepentingan yang lain. Tapi ada orang yang begitu tekun beribadah karena membutuhkan berkat. Atau ada orang yang bertekun beribadah karena ingin memperoleh mungkin kesembuhan barangkali. Atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi pada dasarnya, perjumpaan seseorang dengan Yesus ini selalu dilatar belakangi oleh macam-macam kepentingan. Tidak apa. Apakah itu salah? Tidak. Yang terpenting adalah apapun motivasi kita, jadikan Yesus menjadi fokus untuk memuliakan nama. Amin. Jangan pernah kecewakan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dalam hubungan interaksi kita manusia dengan manusia yang lain, atau orang bilang ketika kita berhubungan baik antar babesti satu dengan yang lain. Saya pakai besti. Sekarang istilah yang paling berkeke-beke, besti. Kita bukan bersaudara lagi, tapi kita besti. Neo, apapun istilahnya, intinya bahwa dalam hubungan manusia kita sekarang ini, kita akan berupaya untuk saling menyenangkan, saling memuliakan satu dengan yang lain. Betul toh? Kita akan berupaya untuk saling menjaga sehingga segala sesuatu yang berhubungan persaudaraan, pertemanan, persahabatan, babesti tadi bisa berlangsung dengan baik. Kita tidak pernah berkeinginan untuk mengecewakan seorang kepada yang lain, kan?
dalam bentuk apapun. Kita akan berupaya supaya hubungan-hubungan baik itu dapat terjalin dengan baik, yang pada akhirnya saling menyenangkan satu sama lain. Dalam pembacaan ini juga kita temukan bahwa ada kepentingan-kepentingan para pihak yang saya sebutkan itu. Lazarus, Marta, Maria, mereka adalah keluarga kecil. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus di Betania, mereka merasa ada sesuatu hal yang harus mereka lakukan sebagai sebuah bentuk pernyataan hormat, penghargaan kepada Yesus. Kenapa mereka harus lakukan? Rupanya kita dapat keterangan Lazarus punya saudara namanya Marta, punya saudara namanya Maria. Ini malam ini pagi ini ada Marta di samping, ada Maria di depan. Nama-nama yang baik. Mereka bertiga bersaudara. Tapi yang kemudian menjadi menarik adalah Lazarus ini adalah orang yang pernah sakit, lalu sudah meninggal, tapi dibangkitkan oleh Yesus beberapa waktu yang lalu. Jadi rupanya apa yang kita baca dalam bacaan kita pada pagi ini, Marta melayani, Maria memberikan persembahan yang terbaik karena mereka mengingat akan kebaikan dan pertolongan Yesus bagi saudara mereka Lazarus. Sebagai orang yang pernah merasakan kebaikannya Tuhan, kasihnya Tuhan, perhatiannya Tuhan, mereka memanfaatkan kehadiran Yesus di Betania sebagai kesempatan yang terbaik, apalagi di masa kesengsaraannya yang akan tiba, sebagai upaya untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk menyenangkan Yesus. Saya kira Bapak Mama, Saudara, dalam babesti, dalam pertemanan, dalam hubungan persahabatan, persaudaraan, bukan karena saudara ya. Sekalipun kita tidak saudara, tapi kita bersaudara, kita menganggap dekat sebagai sahabat, kita dekat sebagai teman, kita dekat sebagai babesti. Saya percaya ketika kita merasakan kebaikan sahabat, teman, atau besti kita, saya kira kita akan mengingat dia, betul? Dan saya kira juga kalau bukan hanya dalam situasi yang baik, kalau dalam situasi yang tanda petik kurang baik pun, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai bersaudara, sebagai babesti, saya kira dalam situasi yang tidak baik sekalipun, kita akan memberi diri, memberi perhatian tentang situasi sahabat, teman, dan seterusnya. Betul ya? Sebagai makhluk sosial, sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, saya terlalu percaya bahwa kita semua ini dalam keadaan apapun, dalam suka atau duka, kehadiran kita untuk saling menghibur, saling berbagi itu mungkin sesuatu yang biasa bagi kita. Amin. Kalau ada seperti itu, ada yang tidak seperti itu, kira-kira ada personil? Ada. Tapi saya rasa ini di bawah perasaan yang normal. Sebagai umat manusia, apapun agamanya, kalau kita sudah menganggap baik, kita sudah menganggap akrab, kita sudah menganggap sahabat dekat, teman baik, saya kira dalam situasi yang tidak baik-baik saja pun, kita akan memberi perhatian, memberikan hati yang baik bila memang diperlukan. Itu juga yang terjadi pada Maria dan Marta setelah Lazarus. Nanti berbeda lagi dengan sikapnya seorang Yudas yang menjadi murid atau Rasul Kristus. Apa yang membedakannya? Keberbedaannya ada pada motivasinya masing-masing. Amin. Karena itu saya memberikan penegasan. Tujuan kita, motivasi kita untuk beribadah kepada Tuhan di gereja, atau beribadah dalam ibadah-ibadah rumah tangga, atau apapun yang kita lakukan, hendaknya motivasi kita tertuju kepada Kristus, jangan kepada yang lain. Kenapa?
Karena kalau kita motivasinya beribadah itu supaya Pak Pendeta senang, supaya orang tahu bahwa saya orang taat dan tekun, suatu saat kita kecewa. Kedua, kalau motivasi kita tekun beribadah itu motivasinya adalah supaya semata-mata diberkati oleh Tuhan, atau semata-mata supaya kita sembuh, supaya semata-mata kita dapat sesuatu dari Tuhan, maka pada waktu kita tidak menemukan itu, atau pada waktu kita tidak mendapatkan itu, biasanya kita menjadi kecewa. Banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Banyak orang yang kemudian kecewa kepada majelis gereja. Banyak orang yang kemudian kecewa kepada gereja karena rajin berdoa, rajin ibadah, hidupnya juga ada susah sengsara. Ingat, ibadah bukan tujuannya untuk dapat berkat Tuhan sebesar-besar. Tapi apakah berarti ibadah tidak dapat berkat? Pasti dalam nama Yesus. Tapi bukan menjadi tujuan motivasi kita. Amin. Ini saya jelas karena kalau saya perhatikan minggu lalu ya, Ruben Onsu mualaf Abang Yusuf. Dunia maya hari ini sedang heboh-heboh mempersoalkan beliau yang terhormat mualaf. Bagi saya, memilih agama itu adalah hak asasi pribadi, hak asasi, dan Indonesia memberikan kebebasan untuk itu. Ada 5 agama besar, plus Konghucu, silakan pilih. Negara memberikan kebebasan untuk itu. Amin ya. Kita tidak perlu mempersoalkan keyakinan orang, karena berbicara keyakinan pribadi itu bicara tentang hak pribadi manusia masing-masing. Bagi saya juga pernah merantau di Jawa. Saya ada 2 kesempatan kalau mau menjadi berpindah agama. 1, kita kan orang merantau. Banyak orang yang merantau pada tahun 90, ada 2 tawaran. Kalau kamu pindah agama dapat kerja baik. 1. 2, kepada anak-anak orang-orang yang kayak saya begitu, pada waktu itu ditawarkan dengan perempuan, kalau mau perempuan cantik boleh pindah keyakinan, gampang toh. Tapi bagi saya, baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus melekat, maka biar hidup susah sengsara, Yesus segala-galanya. Bagi saya, soal harta, soal kaya atau miskin, sesuatu yang relatif. Mau kaya sekaya apapun, makannya pasti nasi. Kalau terlalu enak-enak, ingat, kolesterol dan asam urat akan naik cepat, darah tinggi cepat, dan kemungkinan akan cepat mati itu lebih besar. Serius. Makanya orang-orang kaya, perhatikan, saya ketemu beberapa, Papa tiap hari makannya sayur bening.